Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu, salam Indonesia Lestari. Ya, terima kasih atas semua partisipan yang sudah hadir dan meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Di sini kita kembali lagi di webinar diskusi lestari yang dilaksanakan oleh Forpasi, Forum Peduli Sampah Seluruh Indonesia. Di sini perkenalkan sekali lagi nama saya Haduhon Satilan Cimare-Mare sebagai pendiri dan inisiator. Dan di sini juga sudah hadir beberapa ya, ini seperti biasa, mungkin awal-awal nanti akan bertambah seiring waktu ya. Dan di sini saya ingin sapa terlebih dahulu. Di sini kita ada kebetulan relawan kita yang juga kebetulan dari organisasi yang akan menampilkan hari ini. Selamat pagi, Like. Halo ya, selamat pagi Bang Ya, Doan, Bapak Ibu siap. sekalian. Oke, dan di sini ada saya ingin sapa narasumber kita. Selamat pagi, Mas Anjar ya. Selamat pagi, Mas Anjar. Halo, halo, Mas Don. Ya, siap. Salam kenal, Mas ya. Nanti kita akan masuk di bagian sesinya ya untuk lebih lanjut. Dan di sini ada Pak Dian ya. Selamat pagi, Pak Dian. Dan terus ada Zikra, relawan kita juga. Selamat pagi, Zikra. Ada Pak Aulia, selamat pagi. Kak Inggita, Pak Kemal, selamat pagi dari MAPSI, Pak ya. Terus ada Pak Pri, selamat pagi, Mas Gibral, Kak Syafirna, Pagi. terus ada Ibu Elina, selamat pagi. Dan Pagi, Pak Ketua. siap Ibu. Dan ini ada dari Ahmad. Dan ini dari Pak Dapur Kreasi kemarin saya lupa namanya Pak. Nggak ditampilkan. Iya Pak, siap. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa, ada baiknya kita mendengarkan dulu lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Ya, demikian lagu Indonesia Raya sudah kita kumandangkan dan ini untuk yang pertama kali join ke Forpasi, ini sebagai pesan juga bahwa salah satu tujuan kita tentu saja eh, untuk Indonesia ya. Jadi kita selalu bilang di Forpasi kalau kita di sini konteksnya sampah dan secara paling besar adalah menjaga lingkungan. Buat Forpasi, menjaga lingkungan adalah bentuk dari bela negara. Nah, jadi ini saya juga ingin menyapa kembali di sini yang sudah hadir bertambah. Di sini ada Pak Jono, selamat pagi. Ada Kak Ivandra, ini ada Kak Tris, ini ada
Pak Munawar ya lagi join ya. Nanti semoga semakin banyak. Dan di sini kita di Forpasi seperti biasa itu hari Sabtu biasanya pada ada kegiatan masing-masing. Tapi yang datang ke Forpasi mudah-mudahan menginvestkan waktunya untuk memberikan pemikiran lebih buat permasalahan sampah di Indonesia. Jadi kita lebih fokus ke itu ya concern organik yang teman-teman yang sudah berkumpul. Nah, jadi sebelum memulai saya izin semuanya untuk menyampaikan paparan umum seperti biasa. Saya akan coba share screen dulu. Kelihatan ya? Ya. Baik, jadi latar belakang forum kita, ini kita masih melihat minim kesadaran kepedulian masyarakat di isu sampah padahal bertumbuh sampah tiap hari. Komplikasinya, minim keberpihakan politik, itu sistem dan anggaran masih kurang, darurat sampah masih terjadi, beritanya masih kurang terkompilasi untuk tahun ini, tidak seperti tahun lalu, karena tahun ini sayangnya banyak pilkada ya, jadi ada siklus politik, jadi tenggelam masalah sampah. Padahal udah beberapa ada kasus kebakaran dan longsor. Jadi darurat sampah masih terjadi dan belum ada penyelesaian yang komprehensif dan penegakan aturan sehingga penyelesaian bersifat sporadis. Kita sangat menunggu ya action dari Pak Menteri. Sekarang 100 hari kita ingin lihat ke depannya akan bersikap apa. Jadi solusi di sini Forkasi adalah sebuah wadah untuk mendorong kebijakan publik yang lebih baik. Kita mencoba meningkatkan kesadaran kepedulian tentang isu, menghimpun opini dan mendorong kebijakan. Dan Forpasi sendiri kita merupakan wadah non-partisan. Kita mencoba menyuarakan seluruh pihak di Indonesia kepada para pemangku kepentingan untuk menciptakan kepedulian terhadap isu sampah dan menciptakan sistem yang lebih baik. Nah, visi kita mewujudkan Indonesia lestari, nanti akan saya sampaikan apa itu Indonesia lestari, dimulai dari isu lingkungan paling nyata, yaitu isu sampah. Dan kita tujuannya lebih fokus ke diskusi publik ya. Dan ini sedikit makna warna dan logo. Kita warna lingkungan hijau, warna bumi, kita netral, abu-abu, dan keberpihakan kita adalah ke tujuan Indonesia Lestari. Nah, di sini Indonesia Lestari adalah sebuah konsep yang coba saya tawarkan ke publik, yaitu nasionalisme lingkungan, yaitu bentuk kecintaan terhadap tanah air dan ibu pertiwi demi kelangsungan generasi ke depan dan diejawantakan dalam perbuatan nyata yang bertujuan untuk menjaga lingkungan berdasarkan nilai gotong royong yang sudah ada di segenap warga negara Indonesia. Di sini ada sedikit potongan dari kampung halaman saya ya. Ini Danau Toba dan kita semua di sini pasti ada berasal dari kampung halaman masing-masing, Sabang sampai Merauke. Di sini saya hanya memiliki mimpi di mana kita di tempat masing-masing itu menghirup udara yang bersih, minum air yang bersih, hanya kita sama-sama menjaga lingkungan kita. Dan di sini ada beberapa kegiatan kita online dan offline, bentuk rekomendasi kebijakan dan juga advokasi. Dan ini kita dalam angka, kita sudah ada komunitas digital yang aktif terus ya berdiskusi ya. Dan sosial media media kita sedang berkembang. Buat teman-teman yang baru join juga bisa dicek rekamannya di channel YouTube kita dan juga ada relawan ya di sini juga Forpasi semuanya hingga saat ini adalah sistemnya relawan, jiwa kerelawanan akan sangat dikedepankan dalam forum kita. Dan di sini ada beberapa koordinator wilayah ya, ini ada beberapa juga yang sudah bertambah ya. Dan ini salah satu program kita yaitu mengundang 3 calon presiden dan kita eh, bersyukur diangkat oleh media nasional sudah merasakan ini sehingga nanti semua elemen politik itu dapat peduli tentang sampah dan kita bisa tagih kembali suatu saat. Dan di sini kita ingin mengingatkan di HPSN bahwa HPSN itu Hari Peduli Sampah Nasional itu bukan untuk berhura-hura berpesta ria, tapi ini adalah momen mengenang bahwa di isu ini sudah ada korban jiwa dan sudah 157 orang, bukan satu dua tapi 157 orang. Dan kita ingin memperingatnya dengan bendera setengah tiang. Mudah-mudahan di tahun depan 2025 kita akan rayakan lagi. Di sini juga ada kegiatan kita di daerah pariwisata bekerja sama dengan Parekraf dan di situ kita tahu ya kalau hipotesanya di daerah pariwisata itu berpotensi menghasilkan persentase sampah yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Dan ini jaringan kita untuk yang sudah berkolaborasi selama ini. Dan sedikit profil saya kembali. Saat ini saya bekerja di sebuah non-profit di bidang persampahan. Dan dulu sempat bekerja di beberapa non-profit dan juga sempat mengenyam pendidikan di Lemhanas dan juga di ITB juga. Nah, jadi demikian untuk paparan umumnya. Dan karena kita
sudah masuk ke waktunya narasumber, tapi ini masih ada yang baru join. Ada saya sapa dulu dari Pak Munawar, selamat pagi. Mas Cokro, Kak Devi. Ini ada Bang Gaul ya, terus Bang David sama Mas Amanda nih. Selamat pagi semuanya. Siap Pak Dian, ini ada hujan lebat dan Bu Elina ya, eh, jaringan. Oke. Baik, jadi supaya tidak menunggu lagi, karena di sini narasumber kita sudah siap, kita akan mencoba menyapa dulu di sini. Oke, selamat pagi, eh, Mas Anjar. Ya, Mas Doan. Halo, selamat pagi semuanya, teman-teman, rekan-rekan. Ya, selamat pagi ini. Salam kenal kembali ya, karena ini sedikit cerita sebelum bahkan kenal dengan Lika yang kebetulan juga berkontribusi sebagai relawan. Saya sebenarnya sudah ketemu dengan Mas Anjar ini zaman dulu. Jadi waktu sebagai informasi kepada publik ya, kebetulan dulu Satu, berada dari sama. satu kampus dan Mas Anjar dulu saya ingatnya adalah presiden kabinet. Jadi memang sudah diasah kepemimpinan dari zaman dulu ya. Jadi kita udah kenal Mas Anjar dari dulu, cuman Ya. tidak langsung. Ya mungkin kita bertemu sekarang ya karena ada bersinggungan isu sampah. Nah, jadi iya Mas Anjar, kita terima kasih atas kesediaannya dan koordinasinya. Jadi kita di sini adalah forum forum organik ya, jadi forum masyarakat, jadi perspektifnya sangat masyarakat dan mudah-mudahan apa yang menjadi kolaborasi kita itu bisa membawa kita ke satu titik yang bisa menyelesaikan masalah publik. Nah, untuk saat ini boleh tahu posisi di mana Mas Anjar ya? Lagi di luar negeri ya Mas ya? Iya, Mas Doan lagi di London, Mas. Wah, Jadi, ya, untung untung online, Mas. Jadi, siaplah kalau online. iya siap. Berarti ini lagi subuh banget ya Mas ya di sana ya? Atau tengah malam? Jam, mm-mm, jam 3, Mas. Wah luar biasa. Mana, mana, mana. Nggak, emang Oke. bang, ini kok tadi tidurnya cepat kok. Jadi, apa, sambil, sambil tidurin anak, jadi ketiduran biasanya. Wah, ini sudah larut ya di sana dan Mas Anjar luar biasa ini udah mau meluangkan waktunya ya untuk berbagi nih bersama kita, berbagi cerita. Nah, mungkin kita coba langsung ya Mas ya. Ini ada Ya, kompilasi saya coba share dulu ke publik tentang profil dari Mas Anjar di sini. Mas Anjar dari Jakarta, dulu sempat sekolah di Jabar ya di Depok. Ini di ITB, Teknik Geodesi dan Geomatika. Mungkin secara publik jarang mendengar ya. Nanti kita ingin tahu nih Mas, apa itu eh, pengalamannya juga ya dari sini. Karena banyak hal-hal yang baru sepertinya di webinar hari ini. Nah, ini kalau kita lihat profilnya, Mas Anjar nih luar biasa, sudah magister dari Jepang dan juga sudah dokter remote sensing ya. Nah, ini pengalaman kerja ini banyak sekali, dosen dan juga Wakil Ketua Center Remote Sensing, ada masyarakat ahli penginderaan jauh, dan JISAC. Nanti eh, minta bantu diceritain Mas ya, untuk JISAC ini bergerak di bidang apa dan lain-lain. Nah, jadi ini berikutnya Research Fellow di KCL dan sekarang di Cambridge. Ini luar biasa pengalaman kerjanya. Nah, untuk bidang persampahan sendiri, Mas Anjar sudah pernah menjadi ketua tim peneliti di ITB perhitungan sampah plastik berdasarkan teknologi geospasial. Ini menarik sekali geospasial ini seperti apa. Dan juga ada project tim World Bank, plastik monitoring, identifikasi dan capacity building. Ketua tim peneliti ITB pengembangan algoritma deteksi sampah plastik berbasis satelit. Lalu di tahun ini tim proyek ITB DPMD, terus ada pengembangan platform manajemen sampah desa di Kabupaten Bandung, nanti barangkali ada ceritanya. Dan sampai sekarang Ketua Tim Proyek ITB Satgas Citarum, pengembangan platform pemantauan sampah Sungai Citarum berbasis satelit real time. Apalagi Citarum ini kalau di Jawa Barat salah satu momok ya buat warga Jawa Barat itu sering sekali cukup meresahkan ini masalah Citarum. Ya, itu untuk profil singkatnya untuk kita eh, dapat ketahui bersama narasumber kita percaya adalah sangat berpengalaman di bidangnya dan di sini
untuk tidak menunggu lagi, saya coba handover, estafetkan ke Mas Anjar dan teman-teman JISEK ya. Silakan Mas Anjar. Ya, selamat, selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan semua, Mas Doan dan teman-teman dari Korpasi. Saya izin share ya. Apakah sudah terlihat Mas Bapak Ibu? Ya, terlihat Mas. Ya. Ya, jadi em, dalam beberapa menit ke depan saya akan coba sharing apa yang telah kami kembangkan dan harapannya kami juga bisa mendapatkan feedback, masukan ya, termasuk hal-hal, ide-ide kolaborasi yang mungkin bisa kita lakukan bersama nih Bapak Ibu semua ya. Dalam beberapa slide ke depan saya akan coba menjelaskan dengan bahasa sesimpel mungkin. Tapi jika ada beberapa slide yang ternyata agak kompleks gitu ya, agak membuat bingung Bapak Ibu, di skip saja. Setidaknya Bapak Ibu udah dapat intinya ya. Jadi tidak perlu dibikin pusing lebih lanjut Bapak Ibu ya. Eh, Nanti di bagian diskusi kita bisa mengeksplor lebih lanjut beberapa hal-hal yang mungkin Bapak Ibu butuh klarifikasi lebih lanjut ya. Ya, nama saya Anjari Marsakti. Bapak Ibu biasa dapat teman saya Anjar. Saya dosen di ITB. Kemudian saat ini sedang bertugas di London di Inggris, Ibu, Bapak. Jadi mohon maaf ini kita melakukan apa webinar dalam jangka jauh ya. Jadi saya ingin memperkenalkan terkait simple gitu ya tentang apa sih remote sensing ya. Jadi di sini ITB, ITB itu punya beberapa fakultas. Kemudian ITB juga memiliki beberapa research center. Nah, research center itu idenya adalah menghimpun para dosen lintas prodi yang memiliki satu ketertarikan yang sama ya. Nah, di sini di ITB sendiri ada dari berbagai pusat-pusat penelitian, ada pusat remote sensing atau bahasa Indonesianya penginderaan jauh. Kemudian biasanya beberapa research center dia memiliki beberapa innovation hub ya, startup dan sebagainya yang bisa diharapkan bergerak lebih lincah menjembatani inovasi yang ada di kampus dan kebutuhan yang ada di masyarakat, entah itu di masyarakat, pemerintah, maupun industri, sehingga teknologi-teknologi yang dikembangkan di kampus itu tidak selesai di paper gitu ya Bapak Ibu ya, biasa seperti itu kan ya, tapi bagaimana menghasilkan suatu produk yang dapat dimanfaatkan langsung, tahu kebutuhan industri, kebutuhan masyarakat seperti apa, dan akhirnya SDM-SDM yang di apa di dikembangkan bersama itu menjawab kebutuhan. Nah, di sini Bapak Ibu ini adalah gambaran singkat tentang teknologi satelit observasi bumi atau penginderaan jauh. Jadi satelit itu ada tiga macam ya Bapak Ibu ya. Pertama satelit telekomunikasi membantu kita SMS gitu ya dan sebagainya, internet. Kemudian yang kedua adalah satelit positioning, yaitu membantu kita untuk menentukan posisi kayak GPS gitu ya Bapak Ibu ya, bisa tahu lokasi Bapak Ibu di mana. Dan yang ketiga adalah satelit observasi bumi yang dia di satelit tersebut ada kamera, semacam kamera. Nah, kameranya itu ada berbagai sensor, setiap satelit dia punya misi masing-masing. Sensor A, sensor B dengan panjang gelombang berbeda-beda dan dia bisa apa ya, menangkap fenomena-fenomena yang ada di permukaan bumi. Jadi di sini ya Bapak Ibu bisa terlihat ada kelembapan tanah, precipitation, curah hujan, kemudian cloud, kualitas udara terkait dengan angin, bencana, dan sebagainya ya. Dan beberapa satelit itu telah mengorbit hampir dari lebih dari puluhan tahun. Jadi ketika data ini menangkap ya memotret suatu fenomena di permukaan bumi, foto itu terus terekam di suatu server besar gitu ya. Dan teknologi satelit ini biasanya kalau di Inggris, sorry,
maaf, di Amerika namanya NASA ya, di Jepang JAXA, di Indonesia ada 8, tapi sekarang terintegrasi ke BRIN. Dan data-data itu kalau dikumpulkan Bapak Ibu ya, ini seperti bank data yang sangat besar. Yang pertanyaannya adalah bagaimana data-data ini bisa dipakai untuk membuat bumi yang lebih baik, muncul kebijakan yang lebih baik, muncul teknologi yang dapat memudahkan umat manusia, dan sebagainya. Dan salah satu eh, aplikasi dari teknologi ini adalah di sampah plastik ya. Di sini kami membagi menjadi delapan riset, ada terkait dengan disaster, ekonomi, ekosistem, energi, agriculture, health, urban, dan juga terkait dengan kualitas air termasuk sampah plastik. Dan secara roadmap, kami mencoba membaginya menjadi 3 fase. Fase pertama itu fokus kepada pengembangan algoritma, data, dan sebagainya. Itu sudah kita coba fokuskan dari 5 tahun lalu, Bapak Ibu. Kemudian sejak sejak tahun ini 2024 kita mulai berani untuk keluar, bertemu dengan pemerintah, turun ke masyarakat, dan mengembangkan teknologi-teknologi yang diharapkan bisa membantu pengambilan kebijakan. Nanti terus kami coba kembangkan teknologi-teknologi ini dan harapannya di 2028 atau mungkin bisa lebih cepat, Bapak Ibu, kami ingin mengembangkan teknologi yang bisa langsung dipakai oleh masyarakat umum. Harapannya nanti mungkin nanti Like ya bisa cerita tentang bagaimana mimpi kami bisa membantu komunitas masyarakat dalam mengakses berbagai data strategis dan membuat komunitas tersebut lebih lebih naik tingkat ya dengan data ya, dan itu semua didapatkan di handphonenya seperti itu. Nah, kita masuk ke isu sampah plastik. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar di berita di media sosial bahwa Indonesia menempati peringkat kedua penyumbang sampah plastik terbesar ke lautan. Sungai Citarum sebagai salah satu sungai terkotor di dunia misalnya seperti itu ya. Beberapa mungkin Bapak Ibu pernah mendengar. Nah, sebenarnya berita-berita itu munculnya dari mana? Memang sekotor-kotornya Citarum, emang pernah ada yang membandingkan sungai ini dengan sungai yang lain ya? Memang bagaimana cara mereka bisa mengkuantifikasi bahwa Indonesia adalah sampah plastik kedua? Memang setiap negara sudah dihitung dan sebagainya. Jadi cikal bakal berita-berita tersebut adalah paper-paper seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi dari Jambek gitu ya di tahun 2000 berapa itu 10 ya? 2000 hmm, 2015 ya. 2015 kemudian risetnya Labreton di 2017, kemudian risetnya Major di 2020. Ini beberapa riset yang secara strategis menjadi bahan perbincangan para peneliti sampah plastik dunia. Dari risetnya Jambek gitu ya, di sini muncul statement bahwa Indonesia adalah peringkat peringkat kedua sampah plastik. Terus muncul berbagai berita-berita sampai pemerintah Indonesia harus merespon berita tersebut dan sebagainya. Kemudian di beberapa riset muncul Citarum sebagai salah satu sungai paling kotor di dunia dari beberapa riset ini. Nah, dari sini juga muncul beberapa website-website yang sangat menarik ya. Globalplasticwatch.org, theoceancleanup.com. Nah, di sini dia bisa menampilkan data-data visual, peta gitu ya, spasial gitu ya Bapak Ibu, terkait dengan titik-titik misalnya sampah plastik yang masuk ke lautan lewat beberapa muara yang ada di dunia gitu ya, atau beberapa perhitungan timbulan sampah plastik, kebocoran dan sebagainya. Ini kan menjadi suatu pertanyaan ya. Ini bagaimana mereka bisa mengakses data yang ada di Indonesia dan seberapa akurat sebenarnya data tersebut. Muncul pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan yang tadi ya di sini
Ocean Conference di 2017 ya, karena dari risetnya Jambek gitu ya, Labreton mention Indonesia peringkat kedua dan sebagainya, eh, Indonesia jadi punya panggung besar ya di sana ya untuk merespon, dan salah satu responnya adalah terkait eh, uang ya, lagi-lagi investasi seperti itu. Kemudian dibentuklah TKNPSL gitu ya. Eh, Kemudian ada website SIPSN misalnya seperti ini. Kemudian muncullah beberapa report-report strategis khusus Indonesia terkait apa kondisi timbulan sampah dan sebagainya. Di beberapa wilayah ada satgas-satgas khusus. Itu salah satu usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, tapi di sini kita lihat bahwa ternyata banyak banyak data yang masih bolong ya. Mungkin Bapak Ibu pernah pernah merasakan juga ya, membuka website SIPSN dan melihat ini datanya seberapa akurat, beberapa kabupaten masih kosong, ini tuh tidak ada atau tidak ada sampah atau tidak ada datanya dan sebagainya, proses pengambilannya dan sebagainya. Dan akhirnya kita kita belum bisa merespon artikel-artikel ini. Apakah benar Indonesia itu peringkat dua? Data yang mereka gunakan tuh sepresisi apa dan sebagainya. Jadi di situ muncul muncul suatu harapan gitu ya, bahwa Indonesia harus memiliki datanya sendiri yang akurat dan terpercaya, detail dalam menghitung timbulan sampah, kebocoran, sehingga data bisa dilawan dengan data ya. Suatu saat ada peneliti lain dari luar memodelkan Indonesia peringkat satu gitu ya, sudah mengalahkan Cina, dan kita harus siap dengan data data yang kita punya gitu ya. Dan itu menjadi bahan obrolan saya dengan teman-teman saya dari Teknik Lingkungan ITB saat itu ya. Baru pada saat, jadi saya S3-nya bukan bidang sampah, Bapak Ibu, saya tentang bidang lain, air, pertanian gitu ya secara global. Pulang-pulang masuk dosen ITB, terus dapat kesempatan untuk banyak ngobrol dengan bidang-bidang lain. Salah satu teman saya di TL ini menceritakan terkait dengan masalah sampah plastik dan tidak adanya respon kita yang tepat dan akurat dalam dalam tadi ya merespon itu tadi. Akhirnya kita merasakan bahwa tampaknya untuk menanggulangi isu sampah plastik ini kita butuh memiliki suatu skill baru ya, memiliki suatu kompetensi baru di mana orang-orang yang bidangnya geospasial seperti saya harus sering berinteraksi dengan orang yang bermain dengan AI, orang yang bermain dengan river, kemudian orang yang belajar waste management, coastal, kemudian kita sering ngobrol sehingga kita bisa punya suatu skill baru yang ini diharapkan bisa menjawab kebutuhan Indonesia gitu ya. Terlepas dari banyaknya kekurangan pemerintah kita, saat itu saya dan teman-teman merasa bukan saatnya kami mengkritik, karena bisa jadi Indonesia tidak punya SDM yang bisa merespon ini gitu, dan mungkin salah satunya kita gitu, kami gitu. Saat itu kami berpikir seperti itu ya. Akhirnya kami mulai melakukan suatu riset-riset baru dan berkembang riset-risetnya gitu ya, dari bagaimana kita menghitung sampah plastik, bagaimana kita mengembangkan algoritma di beberapa jurnal ya, Nature, MDPI, Elsevier dan lain-lainnya, yang harapannya riset-riset yang kita kembangkan ini bisa tervalidasi oleh komunitas ilmiah ya. Oleh karena itu kita fokus dalam pengembangan riset yang luarannya adalah publikasi ini. Dan ini adalah salah satu cerita ya, inisiasi riset awal kita di tahun 2020 untuk merespon data dari Jambek, Labreton, dan sebagainya. Jadi isu paling penting adalah SIPSN kita yang kurang akurat dan masih banyak bolong-bolongnya. Oleh karena itu kita perbaiki dulu ya. Jadi ini adalah salah satu produk kami hitung ulang, kami pakai approach beberapa pendekatan, termasuk machine learning dan sebagainya.
untuk bisa menghasilkan plastic waste generation di level kabupaten kota. Kemudian setelah itu kita kembangkan model lebih detail gitu ya, lebih detail di manakah potensi sampah plastik dan sebagainya, kebocoran dengan beberapa skenario, dan akhirnya kita bisa menghitung sebenarnya potensi accumulation sampah plastik per administrasi di pesisir itu seperti apa. Dan akhirnya datanya bisa kita bandingkan seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah Labreton, terus data kita skenario tinggi, sedang, dan rendah. Jadi keinginannya adalah data bisa direspon dengan data. Kemudian di tahun 2021 dari riset ini publish, kita mulai mendapatkan respon ya. Salah satunya adalah kami terlibat dalam pengerjaan proyek World Bank 2021 yang tujuannya adalah mengembangkan algoritma sampah plastik. Di sini sebenarnya kita berkolaborasi dengan teman-teman di eh, instansi AI Jerman, dan di sini sebenarnya tugas kami adalah mengambil data drone, kemudian kita kirim ke mereka. Cuman di sini kami merasa bahwa wah kita nggak bisa selalu mengandalkan pihak luar gitu ya. Kita harus bisa mengembangkan algoritma sendiri karena sampah plastik di sana berbeda dengan sampah plastik di Indonesia. Karakteristik sungainya berbeda. Akhirnya kami mencoba mengembangkan dan akhirnya sejauh ini berhasil dalam mengembangkan algoritma tersebut dan sudah terpublikasi di Jurnal Scientific Report yang ini Bapak Ibu ya. Kemudian ya dan dikembangkan oleh istilahnya anak-anak bangsa. Salah satu kelebihannya adalah kita bisa memantau pola pergerakannya karena sampah plastik dinamis ya Bapak Ibu ya di sungai. Jadi kita ngambil di sini 8 sampel sungai, kita datang ke lokasi, ngambil data drone, kita koneksikan ke data satelit sehingga data satelit bisa mengambil informasi terkait dengan sampah plastik ini. Kemudian ini salah satu aplikasinya saat kemarin ya di jembatan BBS saat itu sempat viral tumpukan sampah plastik yang luar biasa menggunung gitu ya. Kami langsung melakukan analisis jangka panjang trennya seperti apa. Ini adalah kondisi sampahnya jadi di lapangan seperti ini. Kemudian di nyatanya adalah seperti ini Bapak Ibu, dan ternyata dengan data satelit kita bisa melihat gambaran lebih luas. Tidak hanya karena dia ada jembatan, orang bisa datang ngambil foto gitu ya, atau ada CCTV, tapi ternyata sepanjang jalan Sungai Citarum besar ini, Sungai Citarum ini apa yang sebenarnya terjadi. Jadi di sini terlihat ya, ada beberapa, sebenarnya ini ada, karena di sini ada beberapa jaring ya, jaring sampah plastik, jadi kita bisa melihat ada sampah yang jauh lebih menggunung di daerah lebih maju daripada titik ini. Kemudian kita bisa melihat tren tidak hanya di satu waktu, tapi juga beberapa waktu ke belakang gitu ya. Jadi ini yang kita coba terapkan dan datanya kami berikan ke Satgas Citarum untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi titik-titik lain yang sebenarnya harus diterjunkan tim untuk pengambilan sampah. Algoritmanya terus dikembangkan dan selain tadi ya kita terus mencoba mengembangkan produk-produk baru dari sampah plastik ya, seperti plastic waste generation, kemudian unmanaged plastic waste. Jadi kita bisa mengetahui di level rumah di mana aja sih kebocoran-kebocoran itu berada. Kita bisa mengidentifikasi titik-titik mana yang strategis untuk dilakukan pengecekan atau penanaman atau instalasi jaring menyangkut. Ini dalam skala yang sangat detail kita bisa memapping daerah mana yang sudah diangkut, daerah mana yang belum, daerah mana yang akhirnya dikelola oleh RW, ditaruh di suatu tempat, dibakar dan sebagainya. Jadi ya itu yang kita kembangkan, algoritma sampah plastik kita terus ya kembangkan, kemudian pergerakan sungainya ini akan sangat menentukan pergerakan dari sampah plastik di sungainya, kemudian accumulation, kemudian field survey dan validation. Jadi ini contohnya Bapak Ibu ya.
Di sini kita nerbangkan drone, kita foto di seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian Mana nih? data Mau mandi. data dari drone, kita coba transfer dia ke satelit. Sehingga kalau drone kan ini kan hanya bisa terbang sekali ya. Habis itu kita membutuhkan SDM, membutuhkan waktu buat datang ke lapangan, terbangin drone, terbangin drone. Nah, ketika sudah terkoneksi ke satelit, maka satelit yang akan bekerja secara otomatis. Kemudian kita membuat beberapa dashboard yang bisa menampilkan hasil-hasil ya dari riset-riset kami, termasuk apa kondisi sungai secara secara real time dan kita bisa memilih waktunya kapan saja. Eskalasi riset berikutnya, kami ingin juga membantu tidak hanya Indonesia tapi negara-negara lainnya. Di sini kita mencoba menghitung lebih akurat daripada riset-riset Jambre, Collaboraton, dan rekan-rekan global lainnya terkait wilayah kita Asia Tenggara, karena di sini terjadi suatu pergerakan sampah plastik yang masif ya. Jadi dari sungai dari Jawa tiba-tiba akan sampai ke Thailand, dari Vietnam akan sampai ke Maluku dan sebagai dari Filipina akan sampai ke, karena di sini berputar arusnya, jadi sampah yang akan muncul di komunitas ini akan bergerak ke komunitas ini lagi ya. Kemudian ini dari Major, Labreton, sama di study kita mencoba lagi-lagi membandingkan data dengan data ya. Studi ini, Major, Labreton, dan sebagainya, dan ini eh, pola bagaimana sampah plastik ini ternyata memiliki keterkaitan dengan musim ya. Jadi di sini hipotesisnya ketika musim hujan datang, sungai deras, disitulah semakin banyak warga ter berkeinginan untuk membuang sampahnya di sungai, karena dengan demikian mereka dapat menghilangkan jejak. Tapi dampaknya adalah di beberapa titik terjadi penumpukan sampah plastik. Itu yang kami coba pantau. Kemudian kebakaran TPA Sarimukti juga ketika terjadi kebakaran, kami mencoba mengembangkan suatu algoritma agar kita bisa men-track apa yang terjadi di TPA-TPA tersebut berbasis satelit. Kemudian sebenarnya kita mengidentifikasi titik pemadaman efektif. Jadi ketika areanya luas, misalnya ya nanti suatu saat kebakaran ini terjadi, algoritma ini jalan, kita bisa memberikan titik di, misalnya titiknya di sini, disitulah di mana misalnya ada helikopter membawa pasir terbangin gitu ya, sehingga efektif untuk segera memadamkan kebakaran sampah itu Bapak Ibu. Terus kita track gitu ya, seperti apa ini air pollution-nya, seperti apa dan sebagainya. Nah, di tahun 2024 kita mulai mencoba untuk memahami sebenarnya apa kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Kita terjun ke Satgas Citarum, bertemu dinas desa, kita melihat sebenarnya apa sih teknologi yang ada di sana, kemudian apa kurangnya, apa yang bisa kami bantu, bagaimana teknologi ini bisa terintegrasi, kita menghitung kebutuhan, bukan kebutuhan, kondisi produksi sampah, kerusakan, dan sebagainya, kita memilih spesifik desa sebagai target kita, terus kita jadikan kegiatan pengabdian masyarakat kita. Nah, di sini eh, Kak Like ya, mungkin Kak Like bisa lanjutkan, Like bisa cerita apa kegiatan kegiatan kita di lapangan. Karena sejujurnya di sini saya memantaunya dari jarak jauh, Bapak Ibu, jadi kayaknya Like akan lebih kompeten ya untuk menjelaskan kegiatan tersebut. Silahkan, saya teruskan ke Like ya, silahkan Like. Iya, izin Bapak Ibu saya melanjutkan paparannya ya. Jadi benar tadi dari Kak Anjar, kita di dalam tahun ini dari bulan Maret sampai em, Agustus ada melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dan fokus kami saat itu di daerah Rancamanyar, itu di Kabupaten Bandung. Nah, jadi saya izin sedikit supaya kita ada gambaran ngapain aja sebenarnya ya kita dalam kegiatan itu. Dan sebentar ya, em, saya coba full screen dulu. Ya, jadi ada video kegiatan pengabdian masyarakat di mana ini salah satu em,
bentuk aplikasi penerapan teknologi yang tadi Kak Anjar sudah sampaikan di slide sebelumnya, begitu. Nah, jadi itu kita mulai dari koordinasi awal Provinsi Jawa Barat saat itu dengan Dinas Pemberdayaan Di awal, artinya di bulan Maret April ini, sebelum intervensi, kemudian nanti di akhir intervensi seperti apa perubahan yang terjadi seperti itu. kami bertemu dengan beberapa instansi lintas adalah dinas konfirmasi batas-batas RW dan RT desa camanya Dengan- untuk apa, untuk menentukan poin-poin rumah mana saja yang namanya Dari akan koordinasi kami ini, coba survei gitu ya. kami Karena nanti kemudian metode surveinya itu kita tidak akan setiap rumah gitu, tapi sampling, dan sampling itu akan ditentukan berdasarkan batas-batas RW dan RT tersebut. ya. Nah, kemudian setelah koordinasi awal, kami melakukan survei timbulan sampah ke rumah-rumah. Gitu. Jadi di sini ada tim dengan teman-teman di BPD dan tim sama masyarakat juga melakukan survei timbulan sampah dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Gitu. Kita ingin tahu sebenarnya jumlah timbulan sampah per bangunan itu berapa ya? Ini kami mencoba untuk berbagi tim gitu ya, berbagi daerah, dan ada sekitar 4 RW gitu ya yang kami survei. Kurang lebih ada 200 rumah, kurang lebih 250 rumah. Nah, kemudian setelah kami melakukan survei, di bagian selanjutnya kami melakukan pengambilan sampel sampah. Gitu. Jadi tadi kan kami coba melakukan survei timbulan sampah harian begitu. Dan ketika udah dikumpulkan dari setiap rumah, kami ambil lagi begitu. Jadi sebenarnya outputnya adalah kami punya secara kuantitatif berapa ya rata-rata harian timbulan sampah di setiap rumah. Nah, di sini kami melakukan pengambilan timbulan sampah dari rumah-rumah yang kami survei. Dan dari sinilah kami inilah data yang kami input ya, dengan pengembangan algoritma yang tadi Kak Anjar sudah jelaskan, algoritma timbulan sampah plastik, dan menggunakan inovasi teknologi AI seperti machine learning. Nah, maaf. Kemudian kami olah sedemikian rupa untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi permasalahan sampah di Desa Rancamanyar ini, khususnya di 4 RW tadi. Jadi di bagian selanjutnya kami melakukan FGD. Jadi kami udah mengolah data begitu ya. Kami kumpulkan beberapa stakeholder dari masyarakat begitu ya. Ketua RT, ketua RW-nya, kemudian pemerintah, kemudian juga ada Karang Taruna gitu ya. Jadi kita ngasih tahu ini data yang kami peroleh di lapangan, dan beginilah kondisinya. Berharap memang ini salah satu jembatan antara stakeholder juga gitu ya dengan masyarakat untuk sebenarnya permasalahan sampahnya cukup serius ya. Jadi di sini kami FGD ya untuk sharing bagaimana hasil surveinya, bagaimana sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan desa tersebut untuk penuhi gitu. Kemudian setelah kami FGD, ya seperti biasa dalam kegiatan pengabdian masyarakat, kami ada serah terima output dari hasil riset kami gitu. Nah, di sini agenda kelima, agenda puncak kami. Ini sekaligus kami serah terima gitu ya platform timbulan sampah plastik yang gitu ya. Jadi memang output dari kegiatan kami ini, kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah bagaimana kita memberikan informasi yang real gitu ya di lapangan, dan berharap menjadi satu support dukungan untuk memberitahukan seberapa serius gitu ya permasalahan sampah di desa ini. Jadi kurang lebih begitu kegiatan kami ini, kegiatan puncaknya, dan ada diskusi juga gitu ya dengan pemerintah setempat, dan memang berharap ini terus dieskalasi gitu ya, dan
di tahun depan, gitu, tahun 2025, kami sedang memproses kerjasama dengan Satgas Citarum hingga ada perluasan area dari satu desa ke 10 desa di daerah Das Citarum. Berharap memang ini satu langkah pertama dan langkah selanjutnya kami mencoba untuk di Pedesaan. Lebih begitu, mohon maaf kalau ada tadi yang kurang jelas ya. Kemudian tadi saya menjelaskan sedikit cuplikan kegiatan kami sebelumnya tentang survei sampah plastik. Nah, saya izin juga melanjutkan. Di sini ada output yang sebenarnya kami ingin capai begitu ya dari kegiatan tadi. Namanya adalah Geointelligence Waste Management Platform. Nah, jadi di sini kami mencoba untuk menginput tadi ya, kami kan survei dengan data-data di lapangan perbangunan begitu ya, berapa sih jumlah sampah plastiknya, jumlah sampah lainnya gitu ya, organik juga. Jadi kami coba untuk input di platform ini. Nah, yang menarik juga selain itu ada ini saya coba tunjuk pakai kursor ya. Jadi dari pengembangan data penginderaan jauh tadi, satellite remote sensing, kita bisa nge-tracking bagaimana pergerakan sampah begitu. Nah, di sini kami coba untuk estimasi tadi ya, berapa organiknya, anorganiknya gitu ya, segala macam. Dan di sini yang tadi yang kedua adalah mengintegrasikan data penginderaan jauh untuk mencari tahu bagaimana pergerakan sampah plastik di sungai gitu. Jadi platform ini juga ada informasi yang seperti itu. Dan yang terakhir menarik juga, kita memberitahu di bagian ini kita ini daerah-daerah mana aja yang belum diangkut, ada layanan pengangkutan sampah gitu. Ada juga yang secara mandiri dikelola oleh RW gitu ya. Warna hijau, warna merah belum ada pengangkutan sama sekali. Jadi mereka memang ditumpuk di salah satu area yang kosong gitu ya. Dan ini ada juga pengangkutan dari DLH. Nah, jadi izin juga saya, wait, oh maaf, belum ya. Mau membagikan tadi ya platform yang coba kami sudah kembangkan. Dan maaf, aku coba ulang lagi share screen-nya. Nah, di situ kita bisa akses bersama ya, bagaimana si platformnya ini memberikan berbagai pilihan informasi gitu ya. Jadi ada klasifikasi di rumah-rumah mana aja sih yang timbulan sampahnya tinggi begitu, yang semakin hitam dia semakin banyak produksi sampahnya. Dan yang menarik tadi kan sebenarnya kami mensurvei di 250 sampel rumah gitu. Dan dengan algoritma machine learning, disitulah kami coba untuk mengembangkan dengan rumah-rumah lainnya begitu. Jadi dari 250 sampel, kami coba estimasi di rumah lain. Kurang lebih kayak jumlahnya ada jadi ribuan bangunan gitu. Sebenarnya itu hal yang menarik untuk diskusikan dan bagaimana ini terus dikembangkan sehingga datanya semakin baik gitu. Nah, sehingga ini kita bisa lihat ada sampah plastiknya berapa di tiap bangunan begitu ya. Kemudian berapa organiknya, dan memang di sini perlu dikembangkan terus bagaimana ada pengembangan jenis-jenis sampah lainnya gitu ya. Ada luas bangunannya berapa, jenis atap rumahnya seperti apa. Nah, yang tadi yang saya jelaskan, kita bisa tahu mana aja daerah yang sampahnya belum diangkut begitu, atau yang udah diangkut gitu. Nah, jadi sebenarnya juga tadi kita mencoba untuk selain informasi tadi ya, kita bisa melakukan analisis juga. Misal di rumah ini, saya coba buat poligonnya gitu ya, dan bisa menghasilkan berapa sih coverage, bagaimana coverage sampahnya gitu di daerah mana aja. Tapi sebenarnya kalau tadi, bentar, saya coba gambar di sini misalnya ya. Nah, kita bisa estimasi nih berapa sih sampah organiknya mendominasi, ada organik begitu ya, ada lainnya ada plastik. Nah, jadi berharap memang ini satu platform yang informatif dan bisa terus diupdate gitu. Nah, cukup mungkin itu yang bisa saya jelaskan bagaimana kegiatan kami di lapangan. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke Kak Anjar ya untuk mengakhiri ya bagian dari paparannya. Ya, makasih Rike atas bantuannya. Nah, jadi ini mimpi kami Bapak Ibu dan harapannya mimpi kita semua.
bahwa data-data yang dikembangkan oleh kami di ITB, termasuk mungkin di kampus lain, di instansi lain, semua itu bisa terintegrasi. Dan data itu tidak hanya menjadi elitis dimiliki oleh peneliti saja. Data-data itu bisa masuk ke HP Bapak Ibu semua ya. Dan di sini misalnya beberapa komunitas gitu ya, Pandawara, Forpasi termasuk, akan punya akses data-data itu di handphonenya. Setelah melakukan pembersihan, mereka punya alternatif lain selain membuat konten, tapi melihat bagaimana pergerakan sampah yang terjadi di sungai tersebut berbasis satelit. Apakah titiknya sudah optimal? Apakah kita termasuk nanti misalnya mau mengadakan kegiatan pembersihan sampah, di mana sih sebenarnya titik yang optimal? Kemudian teman-teman yang bergerak di bidang advokasi bisa secara detail gitu ya, misalnya secara nasional bisa dibandingkan data, bisa membawa data secara area yang lebih kecil gitu ya, provinsi dan sebagainya, data-data Bapak Ibu memegang semuanya. Jadi ya menjadi cara baru ya harapannya bagaimana kita bergerak bersama untuk menyelesaikan masalah sampah plastik ini. Nah, di sebelah kanan nih ada visualisasi biasa pakai AI gitu ya, yang kita bayangkan gitu ya, bagaimana teman-teman yang bergerak di lapangan akan memegang handphone, di sanalah mereka melakukan report, pemantauan, optimalisasi dan sebagainya dengan lebih optimal. Itu yang kita harapkan semua ya, goal dari apa yang kami lakukan, kita bisa naik kelas bersama-sama menyelesaikan masalah sampah plastik ini. Mungkin itu Like, next boleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini sudah dipaparkan detail sekali ya dari teman-teman JISEK ya, dan Mas Anjar dan juga Rike. Wah, ini keren banget ini. Terima kasih ini untuk story-nya, dan pasti ada uh, beberapa diskusi dan pertanyaannya ini untuk hal yang baru, tapi juga bahkan saya sendiri ada terpantik ya beberapa topik yang kira-kira bisa menjadi diskusi kita bersama. Nah, di sini mungkin untuk sebelum kita masuk sesi tanya jawab, ingin sedikit itu ya menimpalin ya dari apa yang disampaikan oleh Mas Anjar tadi. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, jadi tadi ada disebutkan beberapa istilah ya. Nah, itu yang pertama itu ada TKN PSL. Nah, TKN PSL itu ada tadi sudah disampaikan di chat. Jadi ini tim yang khusus dibuat untuk penanganan sampah laut. Nah, kita sudah beberapa kali diskusi di Forpasi sebagai pengingat kembali untuk bersama. Kalau yang menarik dari sampah laut ini, apalagi dia bocor ya, hitungannya ini sampah itu harusnya di darat saja, diolah. Dan ketika dia masuk laut, itu ada masuknya sudah kriminal luar, luar biasa. Itu yang adalah salah satu hal yang sangat kita sesalkan. Nah, jadi di sini yang menarik juga teman-teman dari JISTEK berfokus untuk penginderaan jauh dan melihat apalagi kondisi-kondisi itu yang dia masih di sungai ya, belum ke laut ya, atau mungkin tadi ke laut, maaf kalau terlewat. Jadi itu bisa menjadi satu poin penegakan hukum. Jadi barangkali di sini teman-teman ada jaringan ke Gakum ya, Gakum KLHK. Ini Gakumnya itu saya coba share ya. Gakumnya itu masih digabung kementeriannya sepertinya. Nah, jadi ini adalah bagian penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, jadi barangkali di sini ada teman-teman dari Pemda juga yang tadi mengikuti paparan. Ketika misalnya membutuhkan satu data komprehensif untuk menegakkan hukum aturan pembuangan sampah ilegal dan lain-lain, bisa tentu saja bekerja sama dengan JISAC dan nanti bisa menghubungi Gakum ini untuk ya itu sebuah pelanggaran ya, itu sampah bocor ke laut, sampah bocor ke darat. Dan juga yang menarik tadi yang saya catat juga adalah tadi Mas itu ya data SIPSN ya. Ini ada masih beberapa momok juga ini, ada memang dari teman-teman juga yang cukup mendetailkan data SIPSN ini. Tentu saja kita apresiasi ada aksi dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk membuat suatu data, namun ternyata masih belum akurat. Dan di sini teman-teman dari JISEC mengisi itu dan sehingga datanya lebih tepat. Dan ini juga semua yang disampaikan tadi
berbasiskan riset, teman-teman Sobat Korpasi. Jadi ini sangat akan mendukung kita secara data. Karena kadang-kadang seperti ini yang saya jadi kepikiran juga. Yang sering melakukan seperti ini yang saya amati ya, itu kadang-kadang itu periset dari luar gitu ya. Bukannya tidak boleh, tapi jadinya nanti ada keberlanjutannya itu aspeknya itu kita mendapatkan narasi yang bukan dari kita gitu. Sementara di sini teman-teman dari JISEK itu dan dari ITB juga itu sebagai anak bangsa yang tentu kita perlu dorong bersama produknya di sini, produk risetnya dan juga produk penginderaan jauhnya itu pasti akan sangat berguna sekali. Dan seperti ini kalau tadi skopnya skop kabupaten ya Mas Anjar ya tadi ya, atau skop Citarum saja atau sudah masuk nasional ya Mas ya? Em, Kami masih kekurangan untuk sampah plastik. Untuk sampah plastik sebenarnya algoritma ini dikembangkan dari salah satu ruas sungai di bantaran Citarum yang sangat kotor, yang kita menemukan mungkin ada 12 titik tempat pembuangan ilegal di pesisir sungai. Oke. Jadi ceritanya salah satu mahasiswa saya tinggal di sana. Jadi kita pada saat mengembangkan algoritma, kita butuh satu sungai yang sangat kotor, yang sampahnya kelihatan, sehingga punya modal besar agar satelit bisa mantau. Terus akhirnya salah satu mahasiswa saya memberitahu bahwa di jembatan ini kanan kirinya sampah semua. Pada saat kita datang, kami antara sedih dan bahagia karena disinilah kayaknya algoritma bisa kita kembangkan. Kita coba kembangkan, kemudian kita ngambil 8 titik sungai lain ya yang ada di Jakarta. Jadi algoritmanya ini sudah bisa diterapkan di seluruh sungai di Indonesia, Mas Adon ya, Mas Tuhan ya. Tapi akurasinya, jadi semakin jauh dari titik training, maka mungkin akurasinya berkurang. Jadi kita bisa mengidentifikasi pergerakan sampah plastik di Kalimantan. Tapi ya tadi ya, trainingnya itu ada di Sungai Citarum ini, Mas. Oleh karena itu sebenarnya harapan kami bisa didukung oleh gerakan bersama-sama untuk memotret sampah plastik yang ada di sungai. Datanya diberikan kepada kami, ini akhirnya menjadi data training besar, dan akhirnya tingkat akurasi pergerakan sampah plastik berbasis satelit bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Itu yang sedang kita pikirkan bagaimana caranya sebenarnya. Kami belum dapat ide seperti itu, Mas. Siap, Idenya. Mas. Wah, itu berarti tadi artinya di Sungai Citarum itu kan banyak ya yang kena ya, Mas ya. Dan itu menjadi catatan juga kalau oke selain dia terkotor ternyata kita coba mulai dari sana ya seperti seperti itu ya, Mas ya. Kalau udah di Citarum udah dapat nih, mudah-mudahan apa model yang dikerjakan teman-teman JISEK juga bisa di-scale ke tempat-tempat lainnya. Dan itu tadi kalau misalnya masalah akurasi mungkin ya Mas koreksi kalau saya pikir juga kalau di sini ada teman-teman dari Pemda yang sebenarnya sudah mulai sepertinya sudah ada yang mulai melakukan nih kayak apa ya? Tapi yang baik organik ya kayak langsung WA Dinas Lingkungan Hidup, memfoto, mengambil barang bukti TPA liar atau menggunakan itu barangkali di sini teman-teman yang di Pemda bisa berkoordinasi juga berkolaborasi apalagi dengan JISEK untuk melakukan ini. Jadi datanya itu semakin akurat dalam nanti bisa digunakan khususnya untuk menegakkan hukum. Karena ini satu lagi tadi yang hampir saya lupa ya Mas Anjar ya, yang saya bayangkan itu gakumnya di sini Mas. Itu yang Hmm. sekarang itu bahkan kita ingin ada ya aspirasi ya itu untuk real time ya kalau di daerah itu karena isu yang menarik ini tadi ada yang foto 3 hari itu udah penuh ya Mas yang di di foto itu yang dibersihin udah 3 hari viral 3 hari bersih kotor lagi itu dalam waktu singkat kalau bisa tuh ada pencitraan jauh dan langsung atensi dan barangkali sini teman-teman bisa mengisi ruang itu dan bisa berkolaborasi dengan penegakan hukum di daerah. Jadi nggak nunggu 3 bulan nanti teman-teman di daerah ada masuk viral berita di wartawan ada TPA liar, ternyata itu bisa didapatkan real time dengan dukungan teman-teman JISEK gitu. Jadi barangkali ada di sini teman-teman dari Pemda yang dapat mengeksekusi ya untuk secara data kita sangat dukung sekali di sini. Jadi bahkan itu
hari ketiga kita harus sudah dapat data itu merah di titik ini. Hari keempat udah bisa sidak tuh teman-teman Gakum dan Satpol PP lah minimal di daerah. Itu sangat taktis sekali. Nah, jadi itu sih kalau komentar dari saya. Nah, mungkin sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, sebelum nanti ada silakan untuk bisa diangkat tangan dulu sekarang. Tapi saya coba bacakan apa yang di chat ya. Ya, jadi di sini ada Mas Gibral ya, inovatif, akademik dan praktis, sangat menginspirasi. Betul sekali Mas Gibral ya, ini kita pertama sekali bahkan kita mendengar yang seperti ini gitu. Nah, terus ini tadi ada eh, ya kontak Mbak Like nih, silakan ya Bu Elina ya, bisa dijapri ke Like. Nanti barangkali ada kolaborasi. Ini Pak Jono untuk izin mendapatkan link jurnal khusus sampah plastik nanti bisa dikoordinasikan kembali ya barangkali dengan teman-teman JISEK Pak silakan. Ini Pak Kemal, ini Bang Doan, ini Mas Sakti ini keponakan ya. Oh iya, halo Om. Wah, Ya, ya, wow, oke Pak Kemal siap. Nah ini sebagai info juga kita sempat kolaborasi Mas Anjar dengan Pak Kemal untuk oh bagaimana kita bareng-bareng untuk menuntaskan masalah ini secara nasional ya. Nah, luar jadi biasa. di sini mungkin ini menjadi pertanyaan pertama sih. Apakah bisa dibuatkan pemetaan gas metan yang khusus bersumber dari TPA seluruh Indonesia? Jadi fokus ke gas metan ya. Tadi pemetaannya kebakaran kalau nggak salah ya. Ini penting terkait dengan GRK atau gas rumah kaca, karbon tax itu adalah pajak karbon dan lain-lain. Sukses selalu untuk Mas Sakti. Mungkin boleh langsung Mas untuk yang ini. Iya. Jadi kalau untuk data satelit ada yang fokus ke kualitas udara, Om. Nah, em, jadi metan, CO, SO2, NO2, NO2 biasanya terkait dengan bahan ini ya diproduksi oleh transportasi, SO2 erupsi, kemudian CO kebakaran hutan. Nah, untuk konteks yang lebih detail kayak PM10, 2,5 dan sebagainya itu juga eh, ada produknya. Nah, isunya adalah kita perlu bisa membedakan ketika ada metan, metan mana yang dampak dari kebakaran TPA. Ketika terjadi peningkatan PM10, bagaimana kita bisa memisahkan ini yang dari transport, ini yang dari pabrik, ini yang dari kebakaran TPA, karena termasuk kebakaran orang-orang yang bakar sampah sembarangan ya. Nah, ini menjadi satu riset yang menarik saat ini ya. Bagaimana memisahkannya tersebut. Nah, ya itu yang juga salah satu divisi yang fokus kepada health dan air quality yang sedang kita lakukan. Walaupun itu akhirnya terintegrasi dengan kebakaran hutan, erupsi, kemudian transport, tapi bagaimana kita bisa memisahkan ini semua dan akhirnya memberikan tadi sanksi yang tepat dan adil gitu ya bagi pelaku pembakaran sampah gitu, termasuk skala yang besar TPA. Ya mungkin itu Om, semoga menjawab. Ya, siap. Oke, berikut tadi ya untuk gas metan berarti jawabannya bisa ya Pak Kemal ya. Nanti kita bisa diskusikan lagi untuk aksi apa yang bisa dapat kita lakukan bersama. Oke, ini sudah ada langsung yang angkat tangan. Pak Jono Barita silakan Pak. Terima kasih Mas Anjar. Sangat menarik ya apa yang sudah dikembangkan sama JISEK. Eh, ya, ya benar juga ya tadi ya dalam rangka sebenarnya meningkatkan akurasi kan butuh data training yang lebih luas Pak ya. Menyangkut Iya, koordinat, bintang itu kan terpengaruh Pak ya. Nah, artinya apalagi saat ini mungkin dengan forum Korporasi ini bisa kerjasama kan dalam meningkatkan akurasi sehingga kita lebih lebih tepat lagi mengidentifikasi yang sampah-sampah yang sampah liar itu, eh, Bang Doan. Itu kan di tepi Danau Toba itu kan sering dibuang sampah sama sama Pemkapnya sendiri di tepi danau gitu, sembarang di tengah Hmm, hutan. Nah, kalau itu sudah
jadi alat yang nggak usah kagum untuk pengawas pemantauan aja kan itu sangat baik sehingga kita bisa mengidentifikasi TPA liar itu. Nah, mungkin yang kedua, kemudian yang masih komentar dulu, Mas Anjar. Ini kan menarik ya, sampah ya. Mungkin lebih teknis, ini citra apa yang dipakai untuk dasarnya, kemudian pada resolusi berapa nanti luasan sampah yang kita laporkan gitu. Kita kan menyangkut akurasi juga, Mas. Kemudian, ya ini menarik juga sebenarnya bukan hanya untuk pemanfaatan kalau ini bisa apa lebih akurat sebenarnya tidak hanya pada persoalan sampah, masih banyak persoalan-persoalan lain. Misalnya persoalan eh, kondisi saluran air ya yang menyebabkan banjir ya bisa dikembang. Saya kira bisa mudah-mudahan kan itu kan masih komponen sampah ya nanti artinya kan bisa untuk komponen lain. Mungkin itu dulu Mas. Selain nanti kalau boleh bisa nggak dapat link jurnalnya Mas? Ya, Terima kasih Mas. Siap, Pak Jono, betul Pak. Jadi miris sekali ya mendengar pembuangan itu dan ini tadi ya ada sungai dan TPA ilegal ya barangkali ya, artinya illegal landfill gitu ya, langsung ditaruh di mana bahkan itu. Mungkin langsung dari Mas Anjar ada komentarnya Mas. iya Pak. Jadi Pak Jono makasih pertanyaannya. Jadi misalnya kasus. Jadi kami sudah punya basic algoritmanya. Yang kita perlu pastikan adalah bagaimana algoritma ini bisa diterapkan di suatu wilayah yang punya karakteristik berbeda. Sungai Citarum akan beda dengan Danau Toba ya Pak ya. Nah, eh, perlahan-perlahan Pak, jika memang misalnya ingin benar-benar ingin dieksekusi, ingin benar-benar memantau kualitas perairan Danau Toba dari total suspended solid, sedimentasi, pH dan sebagainya sampai sampah plastik, maka kita bisa membangun algoritma spesifik untuk Danau Toba dan akhirnya dibikin suatu sistem platform yang datanya bergerak setiap 10 hari. Ketika ada titik di mana terjadi peningkatan sampah plastik, akhirnya di situ muncul alarm, akhirnya penegak penegak kok penegak ya, pemegang kebijakan, orang lapangan bisa langsung datang ke lokasi. Nah, caranya gimana adalah data trainingnya dibangun dengan data drone, Pak. Nah, ini nanti menjawab pertanyaan Bapak yang kedua terkait dengan resolusi. Jadi kalau kita menggunakan data drone, resolusinya, jadi resolusi itu adalah ini Bapak Ibu, jadi pakai kalau kita foto di HP, pada saat kita zoom gitu ya, kita akan mendapatkan pixel terkecilnya. Jadi kan gambar itu terdiri dari pixel-pixel ya, grid. Nah, drone resolusinya bisa 0,05 meter, Pak, kali 0,05 meter. Berarti misalnya sampah plastik itu ukurannya berapa ya? Artinya bisa terdeteksi. Nah, tapi kekurangannya dari drone ini adalah kita butuh effort untuk nerbangin drone setiap kali, ya Pak ya. Ketika kita Ya, sumber nerbangin daya drone lain. lagi, betul kita nerbangin drone akhirnya butuh SDM, butuh alat dan sebagainya. Nah, bagaimana drone ini bisa dikoneksikan dengan data satelit, yaitu Sentinel-2, Pak, punyanya European Space Agency, yang mengorbit setiap 10 hari. Dalam 10 hari satelit itu akan berada di atas objek yang sama. Jadi misalnya Danau Toba, setelah tanggal 1 Desember, dia akan balik lagi di tanggal 11 Desember. Jadi setiap 11 hari satelit ini akan muncul dan ketika kita sudah punya algoritma sampah plastik, maka si satelit ini bisa menangkap informasi sampah plastik. Resolusinya adalah di 10 meter, Pak. 10 kali 10. Nah, algoritma ini bisa mengekstrak informasi di level subpixel. Jadi walaupun 10 kali 10, kita bisa mengidentifikasi kira-kira dalam 10 kali 10 ada berapa persen sampah plastik di pixel ini, Pak. Mohon maaf, Bapak Ibu ya, mungkin ini diskusi agak sedikit teknis, jadi kalau bingung, nikmati aja. Jadi seperti itu, Pak ya. Jadi teknologi ini bisa mengekstrak detail sampah plastik ini. Nah, sehingga kita bisa melakukan yang namanya apa ya, trade off ya. Jadi drone punya kelebihan, tapi kekurangannya adalah
mahal dan capek gitu ya. Satelit punya kekurangan di resolusi tapi bisa detail setiap 10 hari dan bisa memberikan gambaran. Jadi dengan dua kondisi ini kita bisa mencari titik temunya sehingga dikembangkan algoritma setidaknya mereka yang di lapangan bisa tahu titik mana yang mungkin bisa dilakukan intervensi. Datang nggak sangat akurat tapi setidaknya dari ratusan meter, ratusan kilometer luas dari Danau Toba, dia tahu di sisi mana Pak ya. Jadi tidak blank. Nih kita mau kemana nih ngiterin Danau Toba kan capek juga ya Pak ya. Tapi setidaknya dia tahu targetnya di mana. Harapannya seperti itu Pak. Kemudian untuk jurnal itu Teh Lika sudah taruh Pak. Kak Lika sudah taruh Oh, iya. publikasinya. Nah di publikasi ini sebenarnya salah satu Pak ya dalam 5 tahun terakhir kami melihat aplikasi satelit ini sangat banyak. Jadi di situ ada riset-riset kami terkait aplikasi di kebencanaan, di air quality juga ada Pak dan sebagainya dan ada spesifik khusus untuk air, sanitation dan sampah plastik. Itu publikasi-publikasi kami Pak. Ya, jadi 5 tahun terakhir kami mencoba masifkan di publikasi untuk memastikan bahwa aplikasi yang kita teknologi yang kita kembangkan ini sudah terstandar oleh akademisi dunia Pak ya, peneliti dunia sehingga nanti pada saat diturun membantu kita sudah punya basic knowledge-nya tinggal tinggal melihat bahwa oh ternyata di lapangan berbeda dengan riset gitu di kampus ternyata harus di-adjust ininya di-adjust ini tapi setidaknya basicnya udah benar udah berada di level yang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu Pak. Mungkin itu Pak Jono ada pertanyaan yang saya skip nggak ya Ya, Pak? itu kan kalau maaf ya, saya Mm-mm. juga masih belajar juga remote sensing. Tapi kan itu trainingnya kan artinya image to image, Pak ya, Mas Anjar ya. Karena dari drone image-nya di compare dengan image dari satelit. Eh, nah, eh, maksud saya dengan apa mahalnya ya sumber daya manusia dan peralatannya bisa nggak dengan apa identifikasi dengan lokasi GPS oleh kita-kita, misalnya, oh ini ada kita tracking di sini gitu, ada sampah. Dengan informasi itu bisa nggak? Jadi nggak perlu image to image. Oh, begitu Pak ya. Sebenarnya kita butuh luasannya Pak. Itu yang jadi misalnya GPS kan ini ada sampah, tapi kita butuh tahu sampahnya itu sebanyak apa karena Hmm. ini akan mempengaruhi algoritma Pak. Jadi Ya, ya. kecuali mungkin ini Pak ya. Pada saat naruh GPS ada informasi ada luas sebesar segini gitu. Cuman itu nanti khawatirnya akan punya error di manusianya Pak. Bilangnya Hmm. 10 meter persegi sampah gitu padahal bukan akhirnya nanti malah membuat algoritma jadi kacau Ya. ya ya tapi ya itu Pak ya ketika harus gambar kan susah juga ya Pak ya sedangkan ini kita masyarakat bisa bergerak bareng tapi cuman bisa ngasih GPS gitu Pak ya mungkin itu eh, menjadi hal yang perlu diperhatikan juga Pak oleh kami ya karena masyarakat capek juga kalau harus nerbangin drone terus melaporkan ya Pak ya Isa gitu ya mereka bisa Ya, Pak. GPS di HP-nya gitu ya Pak ya. Ya. Iya, mungkin demikian seperti itu, Pak. Ya, mungkin izin ya di tingkat kabupaten kota di daerah ini kan tentang GIS ini lebih kepada mereka lebih memahami GIS daripada remote sensing. Padahal dengan sumber data yang cukup banyak yang tersedia free, harusnya kan mereka mampu. Memang, nah yang saya pikirin memang harusnya mempercepat kemampuan daerah aparat di sini untuk memanfaatkan remote sensing daripada GIS. Selama ini karena mungkin yang mainstream kan tata ruang ya itu lebih ke GIS daripada remote sensing. Nah ini memang sangat dibutuhkan apa eh, pembinaan ya ke aparat desa untuk kemampuan-kemampuan remote sensing untuk pemantauan seperti dalam hal ini Betul, sampah. betul, Nah, betul, Pak. Setuju, oke Pak, setuju. makasih banyak sekali ilmunya Ya, Pak. iya Pak, saya juga ini belajar. Kasih Pak Jono. Ya ya, kasih. Ya, terima kasih Pak Jono atas pertanyaannya. Berarti tadi ada keyword baru ya, ada kata baru GIS. Mungkin teman-teman Forpasi yang belum, itu ada
salah satu artikel aja ya saya ambil ya, supaya menjadi ada referensi apa itu GIS. Di sini ada yang berikutnya itu adalah dari Kak Aulia, silakan ya, udah tunjuk tangan ya. Ya, siap. Terima kasih Bang Bang Setia Allen ya. Siap Bang. Ini menarik nih diskusi dan apa paparan dari abang kita Bang Anjar di Inggris sana ya. Terkait tadi saya notice juga dengan Mbak Like punya apa namanya paparan. Ini memang selaras dengan pertanyaan Bapak sebelumnya terkait akurasi nih Bang. Tadi digambarkan mengenai citra satelit untuk area perumahan. Kita bicara sampah ini kan kompleksitasnya holistik juga ya Bang ya. Jadi artinya kalau di perumahan tadi citra satelit, kalau kita ambil dari satelit atau drone, memang remote sensing ini kan teknologinya cukup signifikan ya. Cuman kan balik lagi investasi dan biaya-biaya yang diperlukan itu cukup tinggi. Nah pertanyaan saya, data yang tadi disajikan itu masih bersifat data modeling yang mungkin ada sebagian dummy atau sudah sampel dari desa di salah satu kabupaten di Bandung tadi mengenai apa namanya source of datanya gitu Bang ya. Kalau memang data dummy ini bisa dijadikan lebih detail, lebih mikro lagi, ini menarik Bang untuk di area-area rural ya. Artinya di daerah perkotaan, perumahan itu bisa menangkap sampai sedetail apa dia karena memang kan kalau tadi dikasih lihat perumahan ada warna yang cukup signifikan populasi sampahnya dan sebagainya itu dia bisa menangkap ini teknis di Bang pertanyaan saya gitu ya dia menangkap plastik itu ada di rumah di satu area satu RW satu RT itu sedetail apa gitu ya. Nah itu pertanyaan saya. Yang kedua, eh, apa tidak bisa didapatkan source of data dari aplikasi yang dibangun, ya kan? Mungkin bisa berkolaborasi dengan waste management startup, gitu kan? Atau dikembangkan sendiri, itu subject to be discussed lah ya. Tapi itu juga bisa menjadi satu source of data untuk populasi sampah plastik di perumahan. Selain kalau tadi kan diskusinya lebih banyak di area terbuka ya Bang ya, TPA, sungai gitu ya. Nah, terkait sampah plastik ini kan produsennya juga di perumahan dan perkotaan utamanya itu kan banyak sekali. Nah, itu bagaimana kita juga bisa capture dan deteksi itu gitu. Itu sih Bang, pertanyaan saya kalau di rumah tuh sedetail apa dan semikro apa untuk apa namanya teknologi si geointelligence ini gitu. Demikian Bang, terima kasih. Ya, mungkin karena teknis, terima kasih Pak Aulia. Silakan Mas Anjar. Ya, oke. Makasih Bang Aulia pertanyaannya. Jadi tadi ya kita mencoba memodelkan sampah plastik ini, memahami ini dari hulu ke hilir, dari mikro ke makro ya. Makro kami sudah buat skala Asia Tenggara, Indonesia, pesisir, sungai se-Indonesia gitu ya. Kemudian lebih detail setiap sungai ada pergerakannya sampah plastik dan kita merasa bahwa sumbernya harus dipetakan yaitu di level rumah ya. Itu yang kita lakukan. Jadi sedetail apa, sedetail setiap rumah kita bisa dapat informasi berapa timbulan sampah plastik di sana, berapa plastik yang dihasilkan di sana, berapa sampah organik yang dihasilkan di sana, dan juga sampah lainnya. Jadi ada 3 yang sejauh ini kita lakukan. Bagaimana caranya? Tadi kita datang ke rumah, kita bawa plastik, kita minta plastik sampah mereka, kemudian kita timbang secara detail mana sampah plastik gitu ya, bareng teman-teman teknik lingkungan yang punya teknik khusus bagaimana menghitung. Kemudian, tapi melakukan itu butuh effort ya. Kayak dalam 2 minggu kami cuma berhasil 200 rumah. Oleh karena itu kami mengembangkan algoritma AI, tapi dibantu data satelit. Tapi data satelit itu nggak langsung ke sampah plastiknya, Mas. Satelit itu melihat atap rumah
melihat luas rumah, melihat tinggi rumah, dan karakteristik-karakteristik lainnya, kemudian dicari hubungan antara parameter tersebut dengan sampah plastik. Kemudian AI mencoba mencari parameter tersebut, bobot dan sebagainya. Akhirnya dari 200 rumah yang disurvei, kita bisa memprediksi 3.500 rumah lainnya. Nah, harapannya ini yang kami coba presentasikan di Satgas Citarum. Dan kalau misalnya berlanjut, kami mau mencoba membuat model di level rumah sepanjang Sungai Citarum. Mungkin ada jutaan rumah, Mas. Dan harapannya kita bisa tahu produksi sampah. Tapi yang saat ini masih kita PR adalah mengidentifikasi status servis sampahnya. Apakah rumah ini sudah terfasilitasi pengangkutan sampah atau belum? Karena itu satelit nggak bisa. Itu benar-benar kita harus tahu di rumah itu bagaimana pemerintahannya, bagaimana RW-nya, apakah difasilitasi atau tidak. Itu yang nggak bisa di capture sama satelit. Di model, di produksi, di aplikasi kami mendapatkan wilayah mana yang belum tercapture info servis pengangkutan sampah atau belum dengan survei. Kita nanya Pak RW-nya, Pak RW ini udah belum gitu. Itu yang akhirnya bisa kita lakukan. Karena kan itu sangat tergantung sama RW-nya, sama lurahnya, yang nggak sih Bang ya. Nah, eh, kemudian dari situ, ya apalagi ya Mas Bang ya, dua itu kan ya, di sedetail itu. Ada pertanyaan Iya, yang iya, cukup sih Bang. oke ya? Cukup di terkait akurasi dari capture ya, micro capture dari source of data itu Mhm. sendiri gitu ya. Ini sih Oh, masukan aja Bang. mhm. Masukan artinya ini bisa dikolaborasikan dengan aplikasi yang mungkin dikembangkan oleh beberapa startup yang fokus di bidang persampahan, yang memang mereka punya hub. Ini sih saran, kalau bisa dikolaborasikan dengan mereka punya aplikasi, data itu bisa terkolaborasi dan bisa dielaborasi Bang, ya kan? Nah, itu menurut saya itu juga membantu dan menambah value added buat tim dari GISEK dalam hal tadi melakukan prediktif analitik Bang ya. Dan kemudian itu jadi lebih komprehensif di area policy maker nantinya Hmm. gitu. Nah, ini Ya. menarik nih Bang, kalau ini kita bisa lakukan, artinya bicara nasional ini satu poin bagus ini menurut saya. Dan banyak dari paparan tadi banyak yang mengkritik, dan saya baru tahu nih kalau ternyata eh, udah ada. Halo, Pak Aulia kelempar nih kayaknya. Tes, tes, satu, dua, tiga. Halo, Pak Aulia. Iya kayaknya. Iya, ini mungkin. Eh, iya tadi saya jadi ini Mas Tuhan ya, Hah? mau mau mengkonfirmasi, mengklarifikasi bahwa data satelit yang dipakai dalam pengembangan algoritma ini adalah satelit free ya, open access. Jadi dari teknologi yang sangat mahal kita ubah menjadi teknologi yang gratis. Nah, ini sempat sempat beberapa kali, nggak, kayak ada beberapa institusi ternyata banyak penjual. Jadi satelit ini tuh ada yang sifatnya publik, dimiliki oleh European Space Agency, NASA. Ada juga perusahaan-perusahaan yang menyediakan data citra tapi berbayar, resolusi tinggi dan sebagainya. Dan ternyata perusahaan-perusahaan itu datang ke Pemda-Pemda untuk menjanjikan ini bisa dipantau sampah plastik, tapi harganya bisa beli satelit kami tapi mahal gitu ya. Terus pada saat kami dapat informasi itu, kami malah khawatir karena biasanya satelit resolusi tinggi itu kan mahal ya. Nah itu harus dipantau berapa kali gitu ya. Dan itu akan membengkak banget satu satu citra puluhan juta. eh, Ketika dipantaunya cuma sekali doang nggak akan berdampak gitu. Makanya saat itu saya
menyarankan ya jangan dibeli, mendingan pakai aja yang sudah dikembangkan oleh ITB ini gitu sih. Kemarin sempat beberapa instansi ya. Eh, Nah, ini juga kekhawatiran nih. Jadi karena kita punya masalah ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian pihak luar melihat masalah itu, tapi bukan sebenarnya pengen menyelesaikan, tapi sebenarnya pengen menjual produk mereka ya. Yang akhirnya ketika kita tidak beradaptasi dengan teknologi, kita gagap dan akhirnya mengambil keputusan-keputusan yang tidak tepat, termasuk dalam mengeluarkan anggaran tadi ya. Tadi di awal-awal kan Menko Marves ya, ketika mendapatkan respon Indonesia peringkat 2, responnya adalah kita akan investasi berapa triliun untuk penangguhan sampah plastik gitu. Nah, uang ini nih sebenarnya udah tahu belum sih bahwa kita bisa membuat anggaran ini lebih efektif dan sebagai apa tahapannya dan sebagainya. Jadi eh, kekhawatiran kekhawatiran bagi kita bagaimana pemerintah gitu ya, khususnya pemegang anggaran merespon dalam produk kebijakan yang tepat gitu. Siap, Mas Anjar. Nah, jadi ini catatan besar ya, tentu saja ini kayak isu lagi, apalagi salah satu apa ya udah kejadian ya, Mas Anjar barangkali sudah menemukan fakta-faktanya kalau apa yang dijual itu belum tentu artinya memang yang dibutuhkan di daerah itu, dan juga bisa jadi itu bahkan berpotensi pemborosan. Dan ini juga identik dengan masalah yang beberapa kali kita sempat diskusikan juga. Kalau di urusan sampah itu sebenarnya bahasa gini, kita pakai teknologi yang harganya 100 juta itu udah bisa selesai, tapi orang kalau bisa ngejual teknologinya harganya 5 miliar. Nah, kayak gitu. Nah, Hmm. kadang-kadang tuh bukan kadang-kadang, itu sudah banyak yang seperti itu, cuman masih banyak yang diam juga. Nah, dalam hal ini Mas Anjar juga setuju banget kalau misalnya teman-teman JISEK bisa dapat menyediakan ini, berarti menjadi salah satu momentum untuk publik dapat mengetahui kalau fenomena ini juga terjadi dalam hal-hal yang berkaitan dengan citra satelit dan sudah sudah dijual gitu ya, tanpa kita mengetahui itu apakah memang punya integritas dalam melakukan praktek bisnis tersebut. Sementara yang kita sudah lihat tadi paparan dari teman-teman JISEK sudah tajam ya hasilnya, dan itu bahkan bisa menggunakan dari teknologi open source. Tinggal nanti ada barangkali brain power dan modeling-modeling yang seperti itu ya barangkali Mas ya. Itu salah satu isu juga. Dan juga untuk mengenai eh, payung besarnya dalam melihat yang seperti ini, itu salah satu Mas Anjar sebagai informasi juga kenapa kita mendorong pembentukan BPSN, Badan Pengelola Sampah Nasional, karena terkait dengan anggaran contoh Menko Marves dan lain-lain itu belum ada komandannya ya secara umum itu untuk anggaran pengelolaan sampah ini dapat terfokus seperti apa. Kita nggak tahu ternyata sudah dianggarkan itu terjadi lagi yang beli yang seperti tadi yang jual kacang lah bahasanya itu, ya udah anggarannya bocor gitu tanpa ada berimpact signifikan terhadap penyelesaian masalah sampah. Nah, kiranya yang kita salah satu aspirasikan juga Badan Pengelola Sampah Nasional itu dapat mengumandani seluruh anggaran yang ada di Republik kita sehingga itu benar-benar dipakai untuk kemaslahatan di sini. Dan kenapa tidak kalau misalnya nanti sudah ada secara nasional langsung aja itu, bahkan saya dorong itu JISAC untuk memonitor data nasional ya. Kenapa? Karena sudah teruji dan sudah dari institusi resmi juga kan, dari ITB juga yang langsung turun, dan itu banyak pemikir. Dan salah satu juga semangat yang di BPSN itu adalah kalau bisa kita ke depannya itu adalah mengandalkan para pakar. Di sini teman-teman GISX sudah menjadi salah satu pakar ya dalam remote sensing, dan tadi jurnal-jurnalnya sudah clear menghasilkan satu output produk. Jadi mudah-mudahan dari pertemuan kali ini kita publik yang ada di sini dapat menginformasikan ke yang lain itu bahwa dari teman-teman GISX itu bisa mudah-mudahan mendukung teman-teman dalam penyelesaian ini, khusus dari remote sensing ini. Jadi ya seperti itu ya Mas Anjar ya. Ini isu banget, nggak cuma satu barang nih. Barang lain banyak nih, teknologi lain banyak nih. Ini kalau kita mau serius nanti kita kejar terus itu bahkan harusnya banyak yang masuk penjara sih, seperti kayak gitu. Nah, mungkin tadi yang dari uh, Mas Aulia itu, Pak Aulia itu lagi itu ya putus ya. Nah, mungkin terakhir ini dari Pak Bahtiar.
Ada lagi? Atau terakhir, satu yang karena kita udah waktu ya. Nah, ini Mas Anjar begadang nih jadi. Nah, mungkin ada lagi pertanyaan terakhir? Oke, mungkin tidak ada ya. Boleh, boleh, boleh. Ya, Boleh saya? ya silakan silakan. Ya. Baik, di sini untuk mm, perkenalkan, nama saya Eko Kusuma Putra, saya dari Sumatera Selatan. Oh, Pak Eko, ya siap Pak Eko. Ya, dari Oke, Palembang. Saya ini kalau untuk masalah permasalahan sampahnya, saya di bank sampah. Nah, gitu. Apa yang disampaikan oleh Mas Anjar tadi, itu apa ini pandangan saya yang kurang memahami ya kayak gitu kan. Jadi saya menganggapnya nih sesuatu pengobatan kalau kita dalam hal penyakit gitu, bukan pencegahan untuk agar tidak terjadinya penumpukan penimbunan sampah atau buang sampah ke baik itu kali, sungai ataupun danau kayak gitu. Nah, kalau yang disampaikan oleh Mas Anjar tadi kan dengan teknologi drone yang di apa dilakukan pengambilan data per 10 hari, per 1 hari apa segala macam, itu hanya mengetahui titik-titik daripada tumpukan-tumpukan sampah gitu. Ah, yang saya pengen tanyakan gitu, ada nggak dalam hal ini pengawasan atau untuk pencegahan kayak itu misalnya nih memiliki suatu sistem bagaimana cara untuk mengedukasi masyarakat mulai memilah sampah dari rumah tangga kayak itu dengan cara agar sampah itu tidak berakhir dengan tumpukan, berakhir di sungai ataupun kali kayak gitu. Eh, Mungkin sampah-sampah tersebut ini contoh real ya, real yang sudah saya lakukan yaitu eh, ini sampah-sampah yang saya lakukan ini memang dari masyarakatnya itu mereka masih dalam kondisi campur kayak itu. Dalam kondisi ini seperti ini saya terima kayak itu masih dalam tag kayak seperti ini. Ah, ini sampah-sampah dari masyarakat. Tapi mereka sudah mampu dan bisa untuk mengkategorikan sampah organik dan anorganik gitu. Ya mungkin itu aja. oke. Mungkin ada penyampaian dari Mas Anjar nih saya lihat artinya barangkali concern Pak Eko ada kaitannya, barangkali ada yang dapat dikaitkan dengan remote sensing ya, seperti itu ya Mas. Iya. Iya. Iya Mas Eko, terima kasih. Ini Mas Eko adalah pejuang garda depan nih Mas. Salam hormat Mas Eko ya. Iya, Mas. jadi iya Mas Eko, jadi salah satu Mas produk kami tadi ya, ada yang makro, ada yang mikro. Nah, yang mikro itu ada di sungainya, ada di rumahnya Mas Eko. Nah, di level rumahnya kita bisa mengetahui wilayah mana saja yang belum memiliki fasilitas pengambilan sampah. Nah, eh, eh, ini ingat nggak ya Mas Eko, di mana tadi Like menampilkan ya RW mana yang sudah diambil sampahnya, RW mana yang belum Mas. Nah, Ya. harapan saya adalah kita punya data itu se-Indonesia, sehingga kita bisa tahu wilayah mana sih sebenarnya yang warganya tuh bingung gitu. Mereka sampahnya nggak diambil, akhirnya mereka harus bakar, mereka udah nanya RW-nya, RW-nya nggak memfasilitasi, lurahnya dibawanya kemana, jadi masyarakat tuh juga bingung ya. Nah, harapannya ini terpetakan nih Mas Eko nih, bahwa RW ini belum. Ayo kita bikin agar dalam 5 bulan seluruh wilayah kita sudah hijau semua, clean, diambil sampahnya oleh suatu institusi, entahlah dari dibawa ke TPS 3R, ke TPA, dibakar ke suatu sistem yang bersih, atau didaur ulang dan sebagainya. Jadi ini dilakukan. Nah, sebenarnya beberapa aspirasi kami yang kami dapat, Pak. Jadi kami
pemerintah juga membutuhkan informasi sebenarnya lokasi TPS 3R. TPS 3R itu yaitu ya tempat di mana pengolahan sampah itu bisa dilakukan di level eh, rumah warga terdekat. Nah, kadang-kadang suatu kelurahan mereka tuh bingung lokasinya di mana, di rumah siapa, di mana. Nah, harapannya data Citra itu juga bisa mengidentifikasi tanah-tanah kosong sehingga mereka bisa dibangun TPS 3R dengan cepat gitu ya, sehingga sampah dan sebagainya. Nah, harapannya sebenarnya secara secara komersil. Jadi ini kami juga melihat ada potensi bagaimana teknologi kami bisa dipakai secara industri oleh bank-bank sampah. Jadi sama ini bank sampah ini bingung. Ini kok sampahnya misalnya ya yang kasih ke saya kok dikit. Ini akhirnya dengan sistem sampai level rumah, bank sampah tuh bisa tahu, oh rumah ini sudah setor, rumah ini sudah belum. Oh, rumah ini punya potensi besar sampah plastik. Kenapa mereka nggak kirim sampah ya? Akhirnya bank sampah bisa datang ke rumah orang yang tepat untuk mengajak melakukan pemberian sampah plastik yang tepat gitu ya. Jadi aplikasi-aplikasi ini harapannya bisa mendukung komunitas secara gratis, pemegang kebijakan secara cepat, tapi yang industri bisa secara cepat juga. Jadi jangan sampai ada bank sampah yang mati gara-gara nggak ada orang yang kirim sampahnya. Jangan-jangan ada yang salah dengan bank sampah dan masyarakatnya. Dan yang saya harapkan tools ini bisa dipakai untuk menjembatani gap tersebut. Akhirnya bank sampahnya sukses, masyarakatnya semakin cerdas untuk memilah sampah dan tools ini menjadi penghubungnya. Harapannya seperti itu, Mas Eko. Jadi Mas Eko sambil mengolah sampah-sampah plastik, Mas Eko bisa mantau di handphonenya Mas Eko, ibu siapa nih yang sudah nyumbang, ibu mana yang belum. Misalnya tinggal dipencet rumahnya, terkoneksi ke WhatsApp-nya, ibu mau sumbang sampah nggak? Eh, saya data ibu belum setor misalnya sampah dalam beberapa hari, siapa tahu ada gitu ya. Jadi Mas Eko bisa bisa lebih modern, bisa lebih punya teknologi digital itu Mas untuk bisa mengelola bank sampah sehingga nanti Mas Ekonya akan semakin sukses gitu ya, bahkan bisa semakin sejahtera dengan pengelolaan sampah ini dan masyarakat bisa terbebas dari isu permasalahan sampah plastik Mas. Gitu Mas. Jadi ya harapannya ini juga bisa mensupport di sektor industri itu Mas Eko solusi preventifnya ya pencegahannya. Mungkin Ya, Mas Eko ini punya ide lain Mas, apa masalah yang ada di sana ya? Apa yang ya sebenarnya ini membutuhkan sehingga pengalaman pribadi nih ya. Ini saya Hmm, menceritakan pengalaman pribadi saya dengan ya Mas. ini. Eh, jadi untuk permasalahan sampah itu sebenarnya ini regulasi yang tidak berjalan kalau saya lihat ya. Eh, Hmm, Rata-rata itu bukan rata-rata ya, seluruh dinas lingkungan hidup di Indonesia ini itu memiliki UPTD, unit pelaksana teknis ya terkecilnya tuh di ya. level kecamatan. Di level kecamatan itu biasanya dari UPTD. UPTD-nya itu memiliki TPS 3R. Nah, cuman ada kesalahan dalam penentuan TPS 3R-nya kebanyakan ini, Mas Anjar. Jadi, Kesalahan di apa Mas? eh, Kesalahan di mana? eh, Lokasi? TPS TPS 3R sudah dibuat, tetapi tidak ada pengurus dan SDM yang akan menggerakkan. Oke. Jadi pemerintah ini kok sudah bangun, sudah dirikan TPS 3R, tapi belum tahu siapa yang akan mengelola kayak itu. Nanti Hmm. diberikan beban tanggung jawab kepada pihak kelurahan kayak itu. Biasanya TPS 3R itu beradanya itu di bawah naungan kelurahan kayak itu. Dia dibangun oleh Perkim di bawah Dirjen Perumahan dan Permukiman Kementerian PUPR, nanti diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan diberi beban tanggung jawab kepada pihak kelurahan gitu. Itu Oh, apa pertanyaannya itu. Nah, tetapi kebanyakan itu ya itu tadi TPS 3R sudah didirikan, eh, tidak ada pengelola. Nah, yang lebih kacaunya lagi seperti saya, ini bank sampah mandiri ya, Bang. Saya bank sampah yang mandiri yaitu bukan binaan dari dana CSR ataupun hmm.
dari binaan dari Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri kayak itu kan. Nah, saya dengan secara mandiri, ketika ada TPS 3R yang mangkrak dan tidak berjalan, tidak berfungsi sesuai dengan tujuan pembangunannya, gitu. Ketika kita ingin mengoperasikan atau menghidupkan daripada itu prosesnya ribetnya bukan main Mas. Mesti tahap A, B, C, D kayak itu. Bahkan ada penyelesaian ini dulu kayak gitu. Nah, ketika ada yang mau ngelola kok nggak nggak bersyukur kayak itu, nggak diberikan kayak itu. Dan ketika misal nih kita pengajuan nih untuk TPS 3R yang baru misalnya, tetapi kita sudah punya struktur, kita sudah punya kompetensi kayak itu. Kalau bank sampah kami ini Mas, semua produk-produk yang sudah hasil pilah ini sudah bisa saya pastikan barang ini terdaur ulang kembali. Botol jadi botol, ember jadi ember kayak itu, gelas jadi gelas kayak itu. Saya pastikan kayak itu. Karena karena kita terafiliasi dengan pabrik daur ulang biji plastik. Hmm. Hmm. Ini ini sampah yang kita dapatkan selama 2 minggu. Nih, Hmm. ini kurang lebih dengan berat sekitar kurang lebih 400 sampai 500 kilo. Ini belum ditimbang tapi. Wow. Kayak ya sampah sampah awal datang seperti ini di bank sampah kami itu. Ini Hmm. sampah ini uh, ada yang seperti ini gitu. Campur dia masih campur betul-betul campur. Itu nanti akan kita pilah, kita pisahkan. Tetapi tetap di sini ada residu ya. Residunya itu kita belum punya dan belum disupport yaitu entah pemerintah ataupun swasta, CSR dan segala macam kayak itu. Karena residunya kan sekarang ini sudah ada teknologinya kayak itu. Kayak multi layer, bahan-bahan PVC kayak itu kan. Ini dari botol-botol PET itu kulit kulit dari botol PET itu Hmm. rata-rata limbahnya itu berbahan multi layer. Nah, seperti ini sulit untuk daur ulang tidak ada untuk saat ini di provinsi Sumatera Selatan ini nggak ada daur ulangnya kayak gitu kan. Jadi kita banyak ada tantangan-tantangan lah. Pokoknya klik lah kayak itu, masalah sampah nih sebenarnya permasalahan sampah nih sepertinya bagaimana caranya seluruh pemerhati sampah mungkin yang tergabung di dalam Perpasi ini dapat diajak duduk bareng yaitu dengan dengan entah itu Kementerian Lingkungan Hidup ataupun dirjen-dirjen pengurangan dan pengendalian sampah kayak itu duduk bareng. Jadi mulai dari pengalaman A, B, C, D kayak itu. Jadi bisa dirumuskan sesuatu kegiatan yang betul-betul yang real kayak itu. Oh, mungkin dari penggiat A itu memiliki teknologi gitu. Penggiat B memiliki pengalaman kayak itu. Nah, sekarang ini mungkin tugasnya Mas Hadoan untuk memfasilitasi kita nih nanti kumpul bareng kayak itu kan, duduk berbicara bersama Menteri Lingkungan Hidup ataupun Dirjen kayak itu. Nah, mungkin itu aja. Ya, terima kasih Pak Eko ya. Ini artinya dapat informasi langsung dari tempat dan itu tentu saja kita dapat jelas sekali tantangan-tantangan dan mungkin karena izinnya untuk sedikit dapat menyimpulkan karena kita kekurangan waktu. Ini mungkin bisa jadi ini saya berpikir itu celah kolaborasinya ya di data Iya. SIPSN bisa jadi Mas Anjar ya mungkin ini ya koreksi kalau kurang tepat. Eh, ada tampilan data TPS 3R yang aktif mana, TPS 3R yang tidak aktif itu bagaimana. Nah, itu kan bisa jadi didapat dicitrakan mungkin nanti teman-teman JISEK barangkali juga ya. Karena yang tadi ada keluhan juga dari Pak Eko yang jelas di lapangan. Karena ada yang TPS 3R yang tidak aktif, sementara ada pegiat mandiri seperti Pak Eko dan lain-lain. Itu menjadi tantangan langsung di daerah dan
secara nasional harusnya bisa sih untuk menampilkan uh, citra tersebut. Mungkin ada tanggapan dari Mas Anjar. Maaf ini tambah tambah waktu jadinya. Mhm. Setuju, setuju, Mas Doan ya. Jadi benar harusnya kita tahu ya, kita bisa pemerintah tuh bisa melihat gimana sih persebaran TPS 3R, mana yang aktif, mana kelurahan yang belum ada. Kan akhirnya bisa tahu ya. Ketika belum ada, kita bisa mengidentifikasi di mana sih lokasi optimalnya dan sebagainya Mas dan harapannya tuh bahkan setiap pengurus pengelola TPS 3R itu terkoneksi ke sistem, mereka punya akun, bisa bisa login, mereka bisa lapor, mereka bahkan nanti bank sampah juga demikian ya, eh, bisa melapor gitu, sistem yang sangat interaktif karena perjuangan eh, permasalahan sampah ini harus bareng-bareng ya, dan mereka harus bisa berkomunikasi satu sama lain. Dan dengan pendekatan spasial gitu ya, kita akan membantu banget gitu ya. Ketika ada sampah yang menumpuk, ini apa nih solusinya? Apa TP 3 terdekat di mana? Bank sampah terdekat di mana? Di mana akhirnya kita bisa ngambil kebijakan-kebijakan. Ya, maksudnya mimpinya enak ya. Harapannya tentu banyak gitu ya. Sebagai tentu kita yang di sini yang kumpul yang di lapangan, yang melakukan penelitian, yang melakukan advokasi pasti sudah punya kesepakatan yang sama ya bahwa ini kita harus segera memiliki teknologi ini gitu, memiliki teknologi untuk kita bisa sama-sama saling terintegrasi dan ini menyelesaikan bersama gitu ya. Pun maaf ini Mas Eko nggak tahu boleh ngelihat mukanya nggak Mas? Pengen kenalan yang Mas Eko yang mana ya? Nggak ya? Oh, ya. Boleh, boleh. Oh, siapa tahu nanti ketemu Mas Eko kita di satu tempat. Ya udah, ini aja Mas. Mungkin itu Mas Doan responnya ya. Baik, siap. Terima kasih Mas Anjar dan Pak Eko atas pertanyaannya. Nanti bisa koordinasi lagi Pak ya, kita di grup ada link juga nanti kalau Oh, ada di grup ya. teman-teman JISEK nanti dengan ada Pak Eko juga. Pak Eko kebetulan wakil Korwil kita di Sumatera Selatan seperti itu. Oh iya Pak. Iya, siap Pak Eko ya. Terima kasih Ya, Pak. siap, siap, Pak. Oke. Yuk. Ini mohon izin karena kita udah kelebihan 20 menit, mungkin masih ada satu angkat tangan ini Pak Christian itu kira-kira dari Mas Anjar masih ada Oh iya. waktunya Mas? Iya ya. Anak pada belum bangun kok. Kalau pada belum Oke, bangun, ya siap. udah bangun dah ini teriak-teriak. Oke, aman. Oke, Pak Christian, boleh silakan Pak. Kalau bisa langsung pertanyaannya Pak ya. Oh itu Mas Eko ya. Salam kenal Mas Eko. Oh ya, salam kenal, Mas. Iya. Ya. Halo. Ya Pak, silakan Pak. Terakhir ya ini mungkin ya kalau Pak Christian ya. Untuk yang lain, kalau yang tips mikroplastik ini mungkin di topik berikutnya ya. Silakan Pak Christian. Halo. Ya, halo. Wah, nggak kedengaran Pak. Suaranya Suaranya tidak. nggak jelas. Nggak jelas ya suaranya ya? Oke, Iya, sudah nggak jelas. kedengaran ya. Boleh langsung saja Pak ya, karena Ya kita baik. terbatas waktu. Mungkin mau sedikit memberikan saran begitu ya, ataupun memberikan apa namanya? Biasanya kan permasalahan di sampah ini mungkin salah satunya kan karena kekurangan dana juga ya. Mungkin baik bank sampah itu mungkin masih kesulitan untuk pembiayaan usahanya begitu supaya berjalan. Nah, Ya, mungkin betul. apakah dari GISEK bisa menjadi penghubung begitu untuk bank sampah mendapatkan pendanaan-pendanaan dari pihak swasta. Kalau kita tahu pihak swasta itu biasanya memiliki dana untuk mereka menjalankan usahanya, namun terkendala biasanya itu mereka apa namanya tidak tidak bersedia untuk memberikan dana mereka begitu untuk permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sampah ini. Nah, apakah dari pihak GISEK bisa
memberikan suatu informasi ataupun jurnal sehingga dapat merangkul banyak pihak swasta ataupun kementerian-kementerian yang ada seperti ISDM atau kementerian yang lain begitu untuk sama-sama menyelesaikan masalah begitu. Itu saja sih. Baik, mungkin silakan langsung Mas Anjar. Ya, Mas Christian, salam kenal. Nah, kalau untuk swasta, saya tuh belum tahu, Mas. Tapi yang saya tahu adalah banyak sekali funding-funding internasional di Inggris, di Eropa, di Amerika, yang mereka memiliki eh, target justru adalah negara-negara seperti Indonesia yang punya masalah terkait sampah. Tapi masalahnya, funding-funding itu diberikan kepada lembaga internasional. Uangnya habis buat ngebayar mereka ratusan juta untuk bayar mereka, akhirnya menetes ke Indonesia itu dikit sekali gitu ya. Oleh karena itu kayak termasuk termasuk misalnya contohnya project World Bank itu, lead-nya adalah dari lembaga Jerman. Kami tanpa sengaja diminta ikut untuk menyumbang data data drone aja dikirim ke mereka gitu. Nah di situ kami merasa wah ini nggak bisa seperti ini. Akhirnya kita harus mengembangkan algoritma sendiri. Nah harapannya benar Mas. Jadi mimpi ini juga bahwa para pemberi donatur, funding-funding besar di luar negeri ini harus bisa tahu di manakah sebenarnya dana ini harusnya diberikan untuk menyelesaikan masalah tempat gitu. Berikan dana ini kepada orang yang tepat di negara yang tersebut dan distribusinya juga tepat ya kepada orang yang di lapangan. Justru mereka harusnya mendapatkan uang yang paling banyak gitu, yang kayak Pak Eko gitu ya menggerakkan bank sampah di sana gitu. Penelitinya mah nggak usah banyak mahal-mahal gitu. Apalagi kalau teknologi udah dikembangkan, ini yang bahaya saya lihat ya, karena membayar praktisi luar negeri itu mahal sekali ya. Mungkin per bulan mereka akan bisa dapat puluhan juta, Mas, kalau di 50 juta gitu ya, bayangkan fundingnya berapa, yang netet ke Pak Eko dan rekan-rekan itu sedikit sekali. Nah, itu yang mungkin isu sekarang, Mas. Jadi mungkin dengan formasi, dengan teman-teman semuanya, bagaimana kita juga melek pendanaan-pendanaan luar negeri, dan bagaimana kita bersama-sama bawa dana itu ke Indonesia dengan cara yang lebih adil, Mas. Itu Mas. Tapi mungkin kalau kalau swasta mungkin Bapak Ibu di sini ada yang lebih mengerti ya, karena jujur saya belum berinteraksi nih dengan pihak swasta sejauh ini, Mas Doan ya. Karena lebih banyak saya lagi ada di luar saat ini. Mungkin itu Mas Doan, jawabannya Mas Kris. Baik, Mungkin terima kasih. cukup menjawab Pak Christian. Ya, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin itu ya untuk sesi tanya jawab kita tutup ya, karena kita udah cukup molor karena kita juga di sini melihat karena kebetulan Mas Anjar di luar negeri ya, jangan sampai kita nanti waktu tidur ya, apalagi ya. Nah, jadi nanti kalau ada diskusi lainnya, silakan teman-teman bisa masuk di grup WA kita di Forpasi itu terus ada diskusi. Nah, di situ nanti kita bisa tanya hal apapun. Mudah-mudahan ada interaksi yang positif dan apalagi kolaborasi yang terwujud dari wadah tersebut. Ya, mungkin sebelum penutup, ini ada sedikit pengumuman eh, untuk kita di sini, apalagi ada Mas Anjar yang udah meluangkan waktu ya luar biasa ya. Jadi sekali lagi eh, kami mengucapkan terima kasih dari Forpasi, dan biasanya itu kita ada kenangan nih. Nah, dapat kelihatan nggak share screen? Jadi ini kita biasanya ada kenang-kenangan nanti kita sampaikan ke Mas Anjar. Mohon maklum karena kita ada ya. Jadi ini mungkin saat ini yang dapat kita siapkan. Tentu saja Mas, tidak setara ini dengan udah terima ilmu kasih yang diberikan. diundang. Tapi saya coba bacakan ya pantunnya. Jalan-jalan ke Batu Jajar. Jumpa lumpia, aku makan sendiri. Terima kasih Mas Anjar. Semoga ilmunya selalu bermanfaat bagi negeri. Jadi itu ya untuk Anjar, semoga berkenan ya Mas ya untuk sesi hari ini. Ya, siap.
Mungkin berikut sesi kita untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Anjar dan teman-teman JISEK, ada Like di sini sudah meluangkan semua waktunya dan pembelajarannya kita bisa dibagikan ke publik. Dan terima kasih juga yang sudah hadir semuanya. Saya tidak dapat sebutkan satu-satu. Kita terus berdiskusi di Forpasi dan mudah-mudahan kita dorong bersama untuk dapat menyelesaikan masalah sampah demi Indonesia yang lestari. Jadi demikian untuk sesi hari ini dan sampai bertemu di sesi selanjutnya. Mungkin saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. Salam Indonesia Lestari. Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama.